Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah yang dilaksanakan oleh GKI Sumut Klasis Medan 1 untuk menyapa kita, mempersiapkan kita dalam menjalani hari-hari dan aktivitas kita di hari ini. Mari kita menundukkan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Besar, yang selalu mengasihi, mencintai kami hingga di saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami mau terlebih dulu bersekutu dengan firman-Mu. Bukalah hati, akal, pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendak. Dan berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah Kristen seperti apa? Kristen seperti apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang teolog yang bernama David McCracken. Ia menuliskan sebuah buku yang berjudul God's Emerging Leadership. Buku ini merupakan hasil pengamatannya yang mendalam tentang kehidupan gereja dan juga orang-orang Kristen pada abad ke-21. Dalam buku tersebut, ia kemukakan dua hal, yaitu kabar baik bagi gereja dan orang Kristen, juga kabar buruk bagi gereja dan orang Kristen. Saya akan memulai bagian yang pertama kepada kita, apa kabar baiknya. McCracken katakan bahwa pada abad ke-21 ini, kabar baiknya adalah bahwa gereja dan orang-orang Kristen ini merupakan abad pemulihan, abad kebangkitan kembali bagi gereja dan orang-orang Kristen. Atau seperti istilahnya masa renesans dari gereja dan orang-orang Kristen yang selama ini tertidur, terbangun kembali. Ini dipicu oleh ditemukannya kembali semangat, kuasa Allah dalam gereja dan orang Kristen, juga karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga gereja kembali menemukan dinamikanya, hakikat keberadaannya di tengah-tengah dunia saat ini. Tapi tunggu dulu. Itu memang kabar baiknya. Tapi juga ada kabar buruk bagi gereja pada abad 21 ini. McCracken katakan bahwa pada abad ini ada begitu banyak gereja dan orang-orang Kristen yang terjatuh ke dalam sikap isme, yaitu rutinisme, formalisme, dan verbalisme. Saya akan jelaskan satu persatu bagi kita. Yang pertama, gereja-gereja dan orang-orang Kristen yang terjatuh dalam sikap rutinisme. Artinya adalah sesuatu yang biasa dilakukan rutin, yang dilakukan dari dulu sampai sekarang, itu saja. Gereja-gereja dan juga orang-orang Kristen ini mulai enggan melakukan sesuatu yang baru. Untuk apa repot-repot melakukan sesuatu yang baru? Itu sulit. Toh semuanya berjalan seperti biasa. Dan juga rutinisme yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Setiap hari Minggu pergi beribadah mendengarkan firman Tuhan. Permasalahannya apakah dalam ibadah itu ia tertidur atau asik bermain HP, bermain WA, Facebook atau yang lain, itu gak jadi persoalan. Yang penting dia pergi. Itu rutinisme. Yang kedua adalah ada begitu banyak gereja dan orang-orang Kristen yang jatuh dalam sikap formalisme. Maksudnya adalah segala sesuatu harus formal. Harus memang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sah, yang sudah ditetapkan, bahkan sesuai dengan peraturan yang ada. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, gereja dan orang-orang Kristen tidak mau tahu. Yang penting harus sah,
harus formal, bahkan sampai ke titik komanya. Contoh ekstrimnya begini. Ada orang yang mengalami kecelakaan hebat di samping gereja. Ia membutuhkan donor darah. Gereja sebenarnya bisa membantu, sebab ada anggotanya yang bisa memberikan darah. Tapi masalahnya tidak dilakukan karena apa? Belum ada SK. Nah, supaya ada SK harus dilakukan rapat dulu. Nah, permasalahannya rapat itu harus quorum. Supaya bisa quorum, maka 3 hari sebelumnya harus diberikan undangan kepada anggota-anggota. Maka setelah dilakukan rapat, quorum, dan dikeluarkan SK, ternyata orang yang membutuhkan donor darah tersebut sudah tidak lagi membutuhkan. Sebab apa? Ia sudah mati. Ia sudah mati. Tapi gereja tidak perlu merasa bersalah dalam gereja-gereja yang bersikap seperti ini. Karena apa? Ya belum dilakukan rapat belum dikeluarkan SK. Saudaraku terkasih, gereja dan juga orang-orang Kristen dengan sikap formalisme seperti itu memang bisa tetap eksis, ya. Tetapi eksis bagaikan tugu, kokoh menjulang tinggi, namun selebihnya cuma diam saja. Tak mampu berkiprah, tak mampu berbuat dan berkarya apa-apa. Bahkan merespon kebutuhan yang ada. Karena apa? Kaki dan tangannya terpancang pada 1001 macam peraturan yang kaku. Yang ketiga adalah verbalisme. Ini terjemahkan secara populer, verbalisme adalah cuma ngomongnya saja, cuma ngomong doang. Segala sesuatu seolah-olah itu beres, selesai, dan terlaksana dengan sendirinya karena telah diomongkan, diucapkan, diputuskan, dirapatkan. Permasalahannya adalah tidak satunya antara perkataan dan perbuatan. Gereja-gereja bahkan orang-orang Kristen yang terperosok dalam verbalisme adalah gereja-gereja yang omongannya yang membumbung tinggi. Pernyataan-pernyataannya begitu hebat. Tetapi prakteknya, kenyataannya, tingkah lakunya, pelaksanaannya nol besar. Sebab yang ada hanya ngomongan saja, ucapan saja. Sikap seperti inilah yang menjadikan gereja menjadi batu sandungan. Ketika yang diteriakkan adalah kasih, tetapi yang dinyatakan adalah kebencian dan permusuhan. Yang dianjurkan adalah arogansi. Dan mereka meneriakkan tentang rendah hati, tetapi arogansi yang terlihat. Yang diklaim adalah keselamatan. Tetapi seperti kata Mahatma Gandhi, kok sepertinya orang-orang Kristen tidak memperlihatkan kelebihan apapun ya? Dalam gereja-gereja seperti ini, kuasa Allah dan karunia Roh tidak lagi mendapat tempat, apalagi peran. Tata gereja, aturan gereja lebih berkuasa. Sampai-sampai karunia Roh itu harus lolos seleksi dulu. Harus lulus dengan istilah fit and proper test. Kenyataan seperti ini memperlihatkan sebuah kenyataan yang sangat pahit, bahwa di dalam gereja yang ditemukan hanyalah abu, bukan api. Yang ditemukan hanya ampas, bukan santan. Sangat menyedihkan. Jadi masih herankah Anda mengapa gereja-gereja yang ada kelihatannya ya seperti bertumbuh. Kelihatannya begitu basi, banyak orang-orang Kristen yang bertambah, beribadah. Tapi rasa-rasanya kok dampaknya tidak ada lagi ya. Dampaknya tidak terasa lagi ya. Tahukah Anda sebabnya? Sebab ia tidak lagi bisa menawarkan sesuatu yang baik bagi dunia. Ketika hidup persekutuannya begitu dingin walaupun ramai. Seperti kerumunan banyak orang yang menunggu kereta. Dan ketika kereta datang, mereka berlomba masuk. Tubuh bersentuhan, tetapi hati begitu jauh. Ketika pelayanan yang ada tetap rutin dilakukan, tapi tidak menghadirkan kesaksian,
yang dapat dibagikan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, akankah gereja dan kehidupan kita berakhir seperti itu? Mari berhenti sejenak. Ya, mari baca firman Tuhan. Mari lakukan perubahan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Bukan dalam isme. Dan dibangun di atas Dia. Bukan dalam kesalahan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami. Gereja dan Kristen seperti apakah kami saat ini? Mampukan kami untuk berubah. Mampukan kami untuk berdampak. Mampukan hidup kami berarti bagi dunia saat ini. Sehingga kerajaan Tuhan semakin dapat dirasakan oleh banyak orang. Inilah ya Tuhan yang menjadi inspirasi bagi kami di pagi hari ini ketika kami akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa. Dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan memberkati.